Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita patut bersyukur kepadanya oleh karena Tuhan berkenan kepada kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengar firman Tuhan, bahkan segenap kekuatan kita. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini untuk kerinduan kami akan firman-Mu. Dan Tuhan telah berbuat banyak dalam hidup kami hingga kami ada pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan pada kami yang sudah siap untuk segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Untuk kemuliaan-Mu hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan 2 Korintus 7 ayat 2-16. Firman Tuhan, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun yang kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan bersukacita melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi sekalipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya, karena aku melihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukan oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu terhadap Allah, di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya
dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus, supaya ternyata Titus sudah ternyata benar dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Saudara-saudara, terpujilah Kristus yang berkenan kepada kita untuk membaca firman Tuhan sebagai satu kerinduan setiap hari yang memperlengkapi kehidupan kita hari ini. Karena itu tema kita surat yang mendukacitakan. Saudara-saudara, tema kita surat yang mendukacitakan. Kata surat itu berarti satu tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain. Artinya goresan-goresan pena, goresan-goresan pensil, goresan-goresan pulpen itu dapat dibaca oleh semua orang. Artinya tulisan-tulisan. Nah, saudara-saudara, demikian saudara. Apa yang dimaksud firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16 memberi gambaran bahwa akan kesadaran kita. So, di dalam 2 Korintus ini orang yang mendatangkan sukacita bagi kita juga dapat mendatangkan duka cita. Ketika Titus melapor bahwa jemaat mendisiplinkan pelaku pelanggaran, Rasul Paulus sangat bersukacita. Artinya bahwa hidup kita ini dapat dibaca oleh orang lain. Dan itu harus menimbulkan kesadaran yang tinggi bagi kita untuk bertobat. Jadi kalau kita berbuat salah dan orang dapat membaca kita, artinya perbuatan kita dapat dikenal oleh orang, dan itu berarti surat yang mendukacitakan. Nah, orang-orang Kristen adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh segenap umat yang percaya kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang melihat kita menjadi surat Kristus, maka kita akan dibaca, dan apabila kita berbuat dosa, kita justru harus bertobat. Dan inilah yang pentingnya kita memahami surat yang mendukacitakan. Dan ini dikatakan dalam bacaan kita, saudara-saudara. Paulus meluruskan itu, sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Coba perhatikanlah betapa justru dukacita menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang benar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara ini. Artinya hubungan Paulus dengan jemaat dan Titus. Nah, karena itu saudara-saudara, setiap perilaku kita dapat dibaca oleh orang lain. Dan oleh karena itu, kita harus sadar tentang apa yang kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan, dan sebelum kita lakukan dan sesudah kita lakukan. Dan itu harus kita kontrol dalam kehidupan ini. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita membangun satu kesadaran, sikap hidup, dan sikap hidup itu tentu dapat dibaca oleh orang lain. Dan kita adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, disinilah kita menyadari bahwa kita adalah murid Kristus. Dan apabila kita menjadi murid Kristus, maka kita dapat dibaca apakah kita mengasihi atau tidak. Terpujilah Kristus Tuhan
yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami hidup hari ini untuk tidak menjadi surat yang menduka citakan, tetapi justru membawa sukacita bagi semua orang. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat dibaca oleh orang lain untuk menjadi sukacita bagi sesama. Ampuni kami dalam Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Immanuel dan Maranatha.